Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatul Quran karya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Masih halaman 19 ya. Kemarin terakhir sampai poin 2 ya. Sekarang zalika hudallahi. Betul itu? Ya. Masih ayat di surah Az-Zumar ayat 23 tentang Allah menurunkan sebaik-baik perkataan. Sebuah kitab yang serupa mutunya, kemudian diulang-ulang, membuat gemetar kulit orang-orang yang takut kepada Allah, kemudian membuat tenang kulit-kulit mereka dan hati mereka, sehingga bisa berzikir kepada Allah. Kemudian, zalika hudallah. Itu adalah petunjuk Allah. Yahdi bihi may yasha. Allah menunjuki dengannya kepada yang Allah kehendaki. Jadi pengaruh Al-Quran sehingga bisa membuat kulit gemetar, hati tenang, itu karena petunjuk dari Allah. Cuman kulit gemetar, hati tenang bukan semata-mata karena kita terpengaruh dengan lantunan suaranya. Karena gini, terkadang kita ini dengan keelokan suara bisa ini kan, bisa apa? Bisa merinding gitu lah. Nah, yang dimaksud di sini bukan itu. Jadi hati kita bergetar itu karena kita faham makna, bukan karena keindahan suara. Kalau sekedar karena keindahan suara, banyak orang umum juga gemetar ketika mereka mendengarkan lagu gitu. Ya. Ketika mereka mendengarkan nyanyian, bahkan ada yang sampai menghayati sekali. Cuman pengaruh Al-Quran berbeda dengan tadi ya, dengan pengaruh sekedar suaranya, tapi karena faham maknanya. Nah, kita bisa bergetar kulit kita, hati kita, itu semata-mata karena petunjuk dari Allah. Makanya dulu di kalangan salaf ya, kalau ada seorang yang tidak bisa menangis karena mendengar Al-Quran, maka tangisilah kondisi itu. Kalau tidak bisa menangis ketika mendengarkan Al-Quran, maka tangisilah keadaan itu. Kita menangis karena tidak bisa menangis ketika mendengar Al-Quran. Baik, itulah petunjuk Allah. Allah menunjuki kepada yang Allah kehendaki. Waman yudlilillahu famalahu min had. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada baginya dari yang memberikan petunjuk. Jadi kalau orang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa menunjukinya. Fihi, pada ayat tersebut
atau padanya mengandung makna annal hidayata di nomor 3 ya, bahwasanya hidayah minnatun ilahiyatun, merupakan pemberian ilahi. Pemberian ilahi. Hidayah itu dipinta dan ditempuh. Nanti Allah berikan. Bukan ditunggu. Sebagian orang, saya belum dapat hidayah katanya. Gimana mau dapat hidayah kalau diam gitu? Hidayah itu dipinta dan dicari, dijemput, bukan sekedar ditunggu. Seperti kita sekarang duduk di majelis, ya, tidak lain kita bisa duduk di majelis ini karena hidayah dari Allah, dan kita juga sedang berusaha bagaimana menambah kembali hidayah itu, ya. Wa taufiqun rabbani, dan taufik rabbani. Jadi hidayah itu pemberian juga taufik, bimbingan. Wa tafaddulun, dan karunia. Minallahi subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala man sya'a min ibadih, kepada yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kepada yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Fahuwa yahtassu, maka Allah mengkhususkan birahmatihi, dengan rahmatnya, may yasha, kepada yang Allah kehendaki. Kepada yang Allah. Dan perlu diketahui ya, hidayah di antara cara meraih hidayah itu dengan belajar. Di antara cara mendapatkan hidayah dengan belajar. Tapi tidak menjadi sebuah kepastian seorang yang berilmu mendapatkan hidayah. Atau bahasa langsungnya gini, seorang yang belajar itu sangat dimungkinkan dapat ilmu, tapi belum tentu dapat hidayah. Bahkan belum tentu dapat taufik. Maka maksudnya apa? Maksudnya ketika kita belajar, tidak fokus utama kita tuh gimana kita ingin menguasai ilmu itu, bukan sekedar itu, tapi gimana supaya kita bisa paham agama kita dengan benar melalui ilmu itu. Bukan sekedar ingin penguasaan terhadap ilmu. Banyak orang yang pintar, Masya Allah, tapi ya tadi tidak di atas hidayah. Kok bisa seperti itu? Ya bisa, karena di sini lihat Allah memberikan hidayah itu hak otoritas Allah kepada orang yang Allah kehendaki. Walaupun dia pintar, cerdas dan lain sebagainya, kalau Allah nggak menginginkan dia di atas hidayah, nggak bisa.
Apalagi kalau seseorang itu di atas kejahilan, tidak mau belajar, ini tentu ya dia lebih jauh lagi dari hidayah. Orang yang berilmu saja masih rentan, rawan dia tersesatkan, apalagi orang yang jahil, yang tidak berilmu. Makanya sering kita dengar perkataan-perkataan orang umum, saya mah belum dapat hidayah. Itu ungkapan itu biasanya diucapkan sebagai bentuk pembenaran saja. Saya mah orang awam, ya belajar makanya. Baik. Kemudian waqala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ini beliau membawakan ayat yang lain, masih keistimewaan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun ini adalah sebuah kitab, maksudnya Al-Quran. Anzalnahu, kami menurunkannya, ilaika, kepadamu, mubarakun, yang berkah, liyadabbaru, supaya mereka menadaburi, merenungkan, ayatihi, ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berakal. Lihat, kalau kita lihat di sini, pertama Al-Quran disifati sebagai kitab yang apa? Barokah. Nanti akan datang makna barokah itu apa. Kemudian di sini disebutkan dua tujuan besar diturunkannya Al-Quran. Pertama apa? Untuk direnungkan, agar mereka, maksudnya kita manusia, agar manusia merenungkan ayat-ayatnya, dan agar orang-orang berakal bisa mengambil pelajaran. Jadi tujuan terbesar Al-Quran diturunkan adalah untuk ditadaburi dan diambil pelajaran. Ya. Ini sepakat para ulama, Al-Quran di antara tujuan terbesar itu untuk ini. Lalu gimana membaca, menghafal? Itu sarana yang lain untuk mendapatkan pahala. Makanya dikategorikan kurang baik orang yang hanya fokus di membaca atau menghafal saja, tapi tidak ada usaha untuk menadaburi dan mengambil pelajaran. Tetap mendapat pahala bacanya, hafalannya, dan keutamaan. Tapi ingat, di antara maksud terbesar Al-Quran itu diturunkan agar direnungkan, bukan sekedar dibaca saja. Bukan sekedar dibaca saja. Tapi jangan salah sangka, ya. Jangan salah sangka, oh kalau kayak gitu udah berarti Al-Quran jangan dibaca aja, yang penting direnungkan. Nah, ini salah juga. Itu sarana, tahapan. Coba dilihat di penjelasan para ulama, tahapan interaksi dengan Al-Quran itu paling awal itu apa? Baca paling awal. Baca, memahami, mendadaburi, mengambil pelajaran, diamalkan. Jadi jangan dibentrokkan. Baik. Kita lihat penjelasan nomor 4. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang berkah. Ini nomor 4. Azimul barakati.
agung keberkahannya, besar keberkahannya. Adapun makna berkah sendiri, nah ini dijelaskan. Ini sebetulnya makna berkah ini. Kasirul khairi, banyak kebaikannya, wal faidati, faidahnya, wal manfaati, dan manfaatnya. Itu makna berkah. Kalau dikatakan berkah, maknanya ini, berkah itu banyak kebaikannya, bukan banyak jumlah. Dalam penjelasan yang lain, berkah itu banyak kebaikannya dan langgeng, tetap. Jadi kalau kita berbicara berkah, kita tidak sedang berbicara kuantitas saja, tapi kita berbicara apa? Kualitas. Itu berkah. Lihat, berkah itu banyak, yang banyak apanya? Kebaikan. Faidah, manfaat. Misal ya, misal ada orang punya duit, punya harta 100 juta. Dengan orang yang punya harta 1 juta. Ya. Orang yang punya harta 100 juta, dia infak 1 juta. Orang yang punya duit 1 juta, dia infak 100.000. Nominalnya gedean mana? Gedean yang infak 1 juta. Tapi kalau kita lihat keberkahan, itu lebih berkah orang yang duitnya 1 juta. Kenapa demikian? Dia berinfak 10% dari harta. Sementara orang yang punya duit 100 juta, dia berinfak berapa? 1%. Nah gitu. Jadi keberkahan itu ketika banyaknya itu di dalam kebaikan. Makanya kalau kita mengerti konsep berkah, kita nggak akan silau dengan orang-orang yang kaya raya. Apalagi kekayaannya didapat dengan tidak jelas, dipakai tidak jelas juga. Ya. Baik. Jadi Al-Quran itu banyak kebaikannya. Fihi, padanya, di dalamnya, salahul ibadi, kebaikan hamba. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri, perbaiki melalui Al-Quran. Memperbaiki manusia itu dengan Al-Quran. Walaupun dalam teknis ya susah, praktiknya susah. Coba aja kita mengamalkan untuk diri sendiri susah, mengamalkan untuk keluarga, mendakwahkan untuk keluarga itu susah. Warif'atuhum, dan ketinggian mereka, fi dunyahum wa ukhrahum, baik di dalam dunia, di dalam kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka. Bahwa kitabun mubarakun, maka Al-Quran adalah kitab yang diberkahi. Tapi coba kita renungkan ya, ya diri kita aja rasakan, kita merasa nggak Al-Quran itu banyak kebaikan, bisa memperbaiki dunia dan akhirat kita. Keumuman orang, Al-Quran itu dianggap berkah kalau pada ujungnya bisa mendatangkan harta.
Segala sesuatu lah di dunia mah akan disebut berkah itu kalau ujung-ujungnya bisa mendatangkan harta. Misalkan ada orang keluar pesantren, ilmunya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah, tapi dia hidupnya bersahaja, sederhana. Keumuman orang di sekitarnya pasti menganggap ya hidupnya biasa aja. Hidupnya apa? Aja. Tapi kalau ada orang nggak dilihat ilmunya kayak gimana, akhlaknya kayak gimana, tapi bisa mendatangkan banyak harta, nah baru dikatakan dia hidupnya apa? Berkah. Nah, itu salah kalau itu salah, penilaian itu salah. Makanya kalau kita hidup di tempat yang penilaiannya seperti itu, pergaulan dengan sekitar itu seperlunya aja. Karena nanti kita ke bawah arus, ya, kita ke bawah arus. Banyak dari gaya hidup dan lain sebagainya. Baik. Kemudian nomor 5, lihat dabbaru ayati, agar mereka merenungkan, menadaburi ayat-ayatnya. Jelasannya, ay yata'ammalu fi dilalatihi, supaya mereka merenungkan di dalam petunjuk-petunjuk. Merenungkan. Ingat, Al-Quran itu diturunkan atau kita ini diciptakan, diberikan perangkat akal. Dan Allah akan dimintai pertanggungjawaban, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap akal kita. Sampai Allah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran ini, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan ikut, jangan berdiri, jangan ikut sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya mata, hati, dan akal itu akan ditanya. Maksudnya apa? Kita ini kadang berpikir terhadap sesuatu yang belum jelas manfaatnya. Di antara memikirkan sesuatu yang belum jelas manfaatnya, terlalu dalam memikirkan masa depan dunia, itu tidak terlalu bermanfaat. Terlalu keras memikirkan masa depan dunia, kecuali memikirkan masa depan akhirat. Silahkan itu. Dan rata-rata orang yang memikirkan perkara dunia terlalu kencang, keras, ujung-ujungnya stres. Nanti saya usia ini harus punya mobil, usia ini harus A, B, C, D. Kan kita belum tentu besok hidup gitu. Tapi kalau kita nanti setelah wafat, gimana nasib kita? Gimana nanti keadaan kita ketika malakul maut menjemput? Itu apa namanya? Bermanfaat bagi kita memikirkan hal itu. Gimana nanti di alam kubur? Gimana nanti setelah dibangkitkan? Itu terus sampai pada akhirnya nanti tempat saya surga atau neraka. Itu bermanfaat. Adapun memikirkan masa depan, ada rencana tapi sekedarnya aja gitu. Nanti jadi beban dalam hidup itu. Ada orang yang tiba-tiba stres, kenapa? Ini planning kehidupan banyak yang tidak tercapai. Terus siapa bikin planning kehidupan? Ya kan tahun 2025 mau anu. Akhirnya
Ketika ada yang tidak tercapai itu pasti kecewa, lain sebagainya. Ya. Apalagi kita sudah mengumumkan sejagat medsos, saya akan anu, ternyata enggak itu. Nah, itu udah kecewa, kemudian bersembunyi dari manusia. Makanya sebagian salaf mengatakan al-yaum amal wala hisab, wal ghad atau amal ghad al hisab wala amal. Hari ini ayo lakukan, jangan banyak hitung kalau terhadap kebaikan, karena besok waktunya dihitung, nggak akan ada kesempatan beramal. Anda pernah mengalami kejadian gitu. Dan sering sekali gitu. Kalau ada niat kebaikan ditunda, itu pada akhirnya nggak jadi. Walaupun sepele. Misalnya saya mau ngasih 3 biji kurma kepada yang saya kenal, tapi tidak disegerakan. Tunggu, baru ingat tuh setelah melihat kurmanya sudah berjamur. Akhirnya apa? Nggak jadi. Kan udah niat. Iya betul udah niat, tapi itu teledor, tidak sempurna amal kita. Padahal kita bisa. Coba kalau ketika ada niat, mau ngasih, paksakan gitu ngasih, itu biasanya jadi. Baik, jadi itu merenungkan ya. Ambil ayat-ayat yang pendek, misalkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita merenung itu saja, insya Allah hidup tuh ada pengaruh. Segala puji bagi Allah. Berarti kita nggak layak dipuji. Nah, dari hasil perenungan alhamdulillah, itu kita sudah bisa menghilangkan ria, ujub, sum'ah, kita bisa menghilang. Kalau kita betul-betul apa? Merenungkan. Udah hilang tuh ria, ujub, terus hubus syuhroh, cinta ketenaran, itu akan hilang. Buat apa lagi coba? Kan udah jelas, alhamdulillah, segala puji itu milik kita, nggak layak. Itu bisa menghilangkan penyakit ria, penyakit. Kadang orang menyepelekan penyakit ingin dipuji itu berat loh, bukan hal yang mudah. Menghilangkan rasa tidak butuh pujian itu berat. Tapi kalau kita mendalami dari perenungan alhamdulillah, itu bisa kita mengatasinya. Ketika ada orang yang muji, kita langsung ya dalam hati kita mengatakan ya dia muji saya lisannya, karena mata dia hanya melihat yang nampak dari saya. Kalau dia tahu kekurangan saya, nggak akan muji. Dan kita juga kepada orang lain jangan terlalu mudah memuji. Jangan terlalu mudah memuji. Ya paling ucapkan Masya Allah, Barakallahu fikum. Atau kita harus pintar menilai juga. Kalau kita baru kenal dengan orang, kalau muji kita setinggi langit, perlu diketahui saja orang yang seperti itu bisa mencela kita arah gitu. Baik, jadi supaya mereka memikirkan di dalam petunjuk-petunjuknya, lihat tahap kokoh, supaya terwujud, terrealisasi apa lahum bagi mereka al-intifa, kebermanfaatan, wal irtifa, dan ketinggian. Jadi kalau kita merenungkan baru bermanfaat. Ya seperti tadi,
kita ayat alhamdulillah, kita merenung, bermanfaat bagi kita. Apa bermanfaat? Bisa menghilangkan penyakit ria, ujub, sum'ah. Lalu terwujud juga ketinggian. Ketinggian apa? Berarti kita, kalau kita sudah bisa, ini contoh ya, contoh dari kita merenungkan alhamdulillah, bermanfaat bagi kita, bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati tadi, juga bisa kita meraih ketinggian. Apa? Bisa lebih dekat untuk ikhlas. Ikhlas itu kan perkara yang tinggi. Nah, itu contoh. Lanjut lagi misalkan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu Rabb seluruh alam. Berarti selain Allah nggak ada hak Rabb, nggak ada selain Allah apapun gitu. Kemudian kita mengenal makna Rabb. Rabb itu pencipta, pengatur, pemberi rizki, pemilik. Tenang hidup kita. Nggak akan percaya kita misalkan ada hujan. Ini hujan jangan-jangan kita langsung ini hujan turun atas izin Allah. Karena kita yakin dengan kita merenungkan makna Rabbil Alamin, timbul dalam diri kita keyakinan segala yang terjadi di alam raya ini itu diatur oleh Allah. Dalam masalah rizki juga sama. Itu baru satu ayat, belum ayat-ayat yang lain. Makanya seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau merenungkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai beliau dari perenungan itu bisa menulis berjilid-jilid buku dari hasil perenungan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya saja ya, terkadang kita sudah mulai misalkan merenung ayat Quran sebagainya, datang lintasan-lintasan, baik itu ya tadi kekhawatiran masa depan, bayang-bayang masa lalu, belum lagi bisikan-bisikan, godaan-godaan terkait hal tertentu. Kita harus belajar melatih jiwa. Walaupun ya jiwa manusia itu kalau dibiarkan itu kebanyakan tersesat. Kebanyakan itu mengarah kepada hal yang tidak baik. Iya. Lihat. Al-Qur'an la tatahaqqaqu al-fa'idatul marjuwatu, tidak akan terwujud, terrealisasi faidah al-marjuwah yang berbuah, yang diharapkan, minhu darinya illa bit tadabburi, kecuali dengan tadabbur. Kecuali dengan apa? Tadabbur. Summa ta'ti as-samaru, kemudian datang as-samaru, buah, hasil. Apa? Wahia al-amalu bil Qur'an, itu mengamalkan, beramal dengan Al-Quran. Jadi dia merenung, dapat faidah, kemudian membuahkan amal. Seperti tadi kita merenungkan alhamdulillah, amalnya apa? Kita jadi bisa berusaha ikhlas. Terus tadi misalkan Rabbil Alamin, kita yakin kepada Allah Rabb kita jadi kuat tawakalnya, tidak mengharap kepada manusia, tidak bergantung kepada manusia.
Itu praktiknya. Kalau tidak seperti itu, tidak akan sampai kita kepada makna tersebut. Makanya saya dapati diri saya sendiri dan yang saya perhatikan dari sekitar, di antara sebab seorang itu walaupun ngaji puluhan tahun, ya, tapi tidak ada perubahan dalam jiwanya, dalam tutur katanya, dalam cara pandang hidupnya. Ya, kalau berubah pakaian mudah, sejam juga bisa. Tapi gimana merubah? Terutama pola pikir, cara pandang, ucapan dan sebagainya. Di antara sebab itu tidak diperoleh karena kebanyakan pengajiannya itu lebih ke bagaimana jadi yang penting enak didengar aja gitu. Yang penting enak didengar. Kalau nyindir-nyindir dikit, perbuatan jelek itu pasti langsung tidak disukai. Pasti langsung tidak. Enak didengar ini entah karena puitisnya atau karena lawakannya. Makanya tidak berbuah amal. Saya ya dapati diri saya seperti itu. Atau saya lihat sekitaran saya, keluarga atau tetangga rajin pengajian, kemudian misalkan ya hal-hal kecil tidak diperhatikan. Atau hal besar tapi dianggap kecil. Baik, fayakunul mar'u, maka jadilah seseorang bidzalika, dengan perkara itu, yakni dengan tadabbur, kemudian mengamalkan. Jadilah dia dengan perkara itu min ahlil Quran, termasuk ahlu Quran. Jadi dikatakan ahli Al-Quran. Sahabat Al-Quran itu bukan yang sekedar dia pengajar Al-Quran, bukan. Tidak semua orang pengajar Quran itu dia berusaha untuk mengamalkannya dan sebagainya. Baik. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berfikir. Fayu'miluna, nomor 6 ya. Mereka menggunakan, memfungsikan albabahum wa uqulahum, akal mereka. Tadzakkuran, dalam rangka mengambil pelajaran, wa tafakkuran wa ta'ammulan, dalam rangka memikirkan fi ma'anil Qur'ani wa dilalatihi, di dalam makna-makna Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuknya. Ingat tadi disebutkan kita tidak boleh berucap, bertindak sembarangan. Kita oleh Allah diberi bekal mata, telinga, hati, akal agar bersyukur, agar digunakan untuk, atau agar digunakan sebagaimana yang Allah inginkan. Seperti tadi kita punya akal pikiran, ya, gunakan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Kalau memikirkan ya dunia, stres gitu. Tidak ada orang yang memikirkan akhirat stres, itu nggak ada. Nggak akan ada. Nggak akan pernah orang memikirkan akhirat itu stres. Kalau ada yang stres, itu mesti dia terlalu kencang memikirkan dunia. Stres kan. Nah. Baik.
Itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi ayat berikutnya. Kita tadi menjelaskan tentang maksud keberkahan Al-Quran, juga tujuan diturunkan Al-Quran itu agar ditadaburi dan diambil pelajaran. Tadaburi dan diambil pelajaran. Sehingga akal kita ini fungsikan untuk memikirkan makna. Jangan jauh-jauh, Al-Fatihah dulu aja. Sehingga dalam sholat itu ketika imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, telinga kita mendengarkan, hati kita memikirkan maknanya. Bukan telinga kita mendengarkan, kita menikmati hanya sekedar lantunan suaranya, tidak. Tapi kita renungkan maknanya, walaupun itu berulang, tapi manfaat. Seperti Alhamdulillah, ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu butuh setiap saat kita renungkan, agar kita tidak menjadi manusia yang haus pujian. Baik, segitu dulu ya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.